Ini dibalik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia lumayan ngestain. Coba kalau misalnya dibawarin pakai jari gimana? Nah, kayaknya ada rasanya gitu, rasa gelatin, tau nggak? Ganggu nggak kak? Emina, oh Emina, nggak kakak, nggak ade. Ini minggu-minggu teributnya mereka nih. Mereka tuh siapa? Maksudnya Paragon. Emina baru aja launching lagi. Ini paketannya tiba-tiba datang ya ke rumahku. Ini tuh PR package by the way. Jadi ada jelly stand nih, terus sama glass tin. Dua-duanya nih sama-sama cimit. Bedanya apa? Katanya kalau glass tin ini dia lebih ke gloss gitu dan cocok untuk yang punya dark lips. Kalau jelly stain di kepalaku nih teksturnya jelly terus ngestain mungkin kayak jelly tin kali ya. Dan katanya cocok untuk semua skin tone dan undertone. Kali ini bakalan aku pisahin yang jelly stainnya nanti dulu deh. Sekarang kita fokusnya ke glass tinnya dulu. Totalnya ada 6 shades. Apakah ada yang so matang approve? Lalu ketahanannya gimana? Apakah dengan harganya yang 60 ribuan itu worth it? Kita langsung bahas aja. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ritas. First of all, kita bahas dari packagingnya dulu. Oke, aku kebayang ini packagingnya untuk 60 ribuan sesuai lah. Setara nih dengan harganya gitu ya. Kecil, setelunjuk doang. Dan ini tuh 3 gram segini. Nah, sayangnya nggak ada nama shadesnya di packagingnya. Adanya di bawah. Dan itu kecil banget, sumpah. Karena mungkin targetnya emang ABG-ABG ya. Buat aku yang bude-bude nih, kayak apa nih? Kecil banget nih di sini nih. Satu tuh, glass. Nih, nama shadesnya di sini. Kekurangannya ada di situ sih, nggak ada nama shadesnya di packagingnya. Sedangkan ini kan warnanya tuh dope gitu kan, nggak kelihatan packaging dalamnya. Jadi nggak tahu ini shades apa. Ya udah, itu hanya untuk mata bude-bude sih. Sekarang kita lihat aplikatornya gimana. Apakah modelnya kayak kelopak mawar? Oh enggak, ternyata dia modelnya kayak vinyl gitu tuh. Pipi. Dan dia katanya less transfer gloss. Ini shade 1 by the way. Tuh. Oh, tapi dia tipis gitu ya. Klaimnya katanya high intensity color. Bisa ngecover bibir gelap dan two-tone. Tapi aku ngeliatnya ini tuh glow. Hitungannya itu bukan yang bisa ngecover banget harusnya ya. Kayak tipis gitu coveragenya. Tapi gimana kalau misalnya kita langsung cobain aja ke bibir. Walaupun aku salah perhitungan ya. Kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini dibalik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gawat. Stainnya ini aku udah bersihinnya pakai oil infused micellar water. Ngestain dia. GWS bibirku. Disclaimer dulu, warna kulitku itu light to medium so matang with neutral tone dengan personal color warm, spring, bright. Sekarang kita langsung lanjut swatchnya satu persatu dimulai dari shade 01 glass. Ternyata warnanya lumayan intens ya. Karena dia lumayan ngestain. Nah, kayaknya better gini deh. Buat dapetin glow-nya nyebar gitu. Ini kan bibirku lumayan two tone lips ya. Nah, kalau misalnya kayak gini. Ini warnanya sebenarnya lebih masuk ke cool winter. Karena warnanya tuh lebih ke berry gitu. Merah tapi berry tuh. Jadi garis bibirku yang gelap jadinya lebih ke ungu. Lalu apakah dia sesuai klaimnya? Katanya dia kan lebih intens gitu warnanya dan two tone lips katanya lebih tercover. Coba ya kita cover ya. Oke, ini sekali swipe di garis bibir yang bawah lumayan tercover sih. Kayaknya oke kalau misalnya dipakai berlayer-layer gitu, dimulai dari dalam keluar, bagian luarnya di blend. Jadinya lebih natural. Tapi menurutku ini warnanya lebih ke cool tone ya, dan winter gitu, jadi agak ashy di bibirku. Tuh, kelihatan kan? Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini so matang approve, jawabannya no. Shade 02 Burn. Ini shade-nya tuh lumayan gelap gitu ya, dark banget. Oh, I love it. Ini warna yang menurutku paling berani. Menurutku ini warna coklat gelap yang versatile. Nggak ngepink, nggak coklat banget, tapi netral di tengah-tengah. Kita cobanya segini dulu, terus dibawarin. Karena dia teksturnya jelly ya untuk glass tin ini. Terus tambahin lagi bagian dalamnya. Sedikit tips nih dari aku. Shade ini warnanya tuh kalau dari color paletnya Emina sendiri, untuk warna ini tuh masuk ke dark autumn ataupun dark winter. Jadi menurutku ini masih oke
Untuk berbagai undertone gitu masih masuk dan warnanya pasti bakalan beda-beda. Dan kalau untuk aku yang warm, ini warnanya tuh nggak terlalu merah, nggak terlalu pink, tapi juga nggak terlalu coklat. Cuma memang di garis bibir agak ashy tetap. Cuma karena aku personally suka banget warna coklat ya, jadi ini masih approve. Shade 03 Sugar. Terus kita langsung apply lagi di bibir. Ini warnanya agak neon ya, tuh lihat deh. Agak deg-degan nih aku. Bentar. Ini harus dilanjutkan nih. Ungu banget. Ini warna Barbie gitu sih. Jelas bukan untuk warm tone. Karena ini cool banget. Jadi ashy banget di bibirku. Warnanya tuh pink. Dan ini masuknya ke cool tapi summer. Iya paham sih. Warna-warnanya emang kayak gini. Kalau yang cool tone dan summer biasanya warna-warna fresh gitu kan. Tapi jelas ini tidak so matang approve. Shade 04 Plum. Ini tuh masih turunan sebenarnya dari warna 03. Cuma lebih neon. Tapi kalau ditipisin bagus sih. Jadi manis ya. Tapi tetap sih di garis bibirnya jadinya ungu dan ashy gitu. Nah, menurutku ya warna 03 sama 04 nggak tahu kenapa yang pigmentasinya itu paling sheer. Shade 3 sama shade 4. Ya karena mungkin warnanya terang kali ya. Ya kalau warnanya gelap-gelap sih pigmentasinya intens dan ekstrim gitu. Tapi maaf banget untuk shade 04 ini 70% no. Shade 05 Cherry. Bagus. Warnanya bikin aku kelihatan fresh. Ya Allah, please jangan oksidasi. Ini warnanya juga sama kayak yang 02 tadi. Masuknya di tengah-tengah. Bisa untuk semua skin tone dan undertone. Dan warnanya bakalan beda-beda di setiap undertone. Jadi tergantung warna kulit kalian juga. Kalau di aku, ini warnanya cenderung ke merah pink kali ya. Agak ke mauve, tapi mauve-nya tuh muted gitu. Jadi ketahan gitu loh. Gak jadi mauve banget, tapi juga gak terlalu merah, gak terlalu pink. Masih oke sih warnanya. Tapi dia ternyata ada oksidasi ya dari pertama pakai sampai sekarang. Pas pertama pakai warnanya bagus banget gitu. Tapi ternyata pas oksidasi dia warnanya lebih warm lagi sih. Apakah sawo matang approve? Yeah. Kata papa bagus di kamera, jadi menurutku ini sawo matang approve. Karena aku percaya sama papa. Shade terakhir, shade 06 Gom. Ini harusnya bagus di aku, harusnya ya. Karena dari penjabarannya ini tuh warm tone. Bismillah, semoga nggak oksidasi. Coba ya nih, aku diemin dulu sambil aku pakai yang atasnya biar kalian ngeliat oksidasinya gimana. Tuh, dia udah oksidasi nih. Kenapa aku tahu nih? Ini pas baru dipakai dan ini yang udah lama dipakai. Jadi tuh, warnanya beda tuh. Ini katanya cocok untuk warm spring dan warm autumn. Nah, pas banget kan sama personal colorku dan ini sih udah tentu approve. Dari semua shades favoritku tentu shade yang terakhir ini paling approve di aku karena sesuai dengan skin tone, undertone dan juga personal colorku. Untuk glass tint ini, typicalnya Emina tuh suka ada rasanya gitu, rasa jelly tint, tau nggak? Ganggu nggak kak? Untuk aku pribadi nggak ganggu sih, tapi mungkin akan ada beberapa orang yang keganggu. Lalu ini kan aku swatches 6 shades-nya semuanya pakai hapus ya. Di bibir tuh agak ini ya, agak berasa tebel gitu di bibirnya afternya. Yang mungkin akan kurang cocok di beberapa bibir yang sensitif. Karena kayaknya teksturnya ini dia tuh kayak masih gel base ataupun water base gitu loh. Nah biasanya emang yang water base itu agak bikin iritasi di beberapa bibir orang yang sensitif. Untuk glass tint ini intense glossnya dapat banget. Terus emang dia ngasih finish yang extra gloss gitu. Katanya tahan hingga 12 jam. Aku nggak tahu sih tahan apa enggak hingga 12 jam. Tapi ini pas dihapus tuh masih ada sisa stain. Sekarang aku pengen lihat transfer nggak. Ini udah dipakai beberapa menit, 15 menitan mungkin. Ada transfer. Tuh. Dan ini sisa di bibirnya. Jadi glossnya itu tuh pindah ya, hilang. Tapi masih ngestain. Mungkin ini yang dibilang kenapa tahan 12 jam. Moisture levelnya tuh lebih tinggi daripada si jelly stainnya katanya. Tapi emang di bibir tuh ngelembapinnya iya bener. Emang lembab gitu. Kandungannya ada hyaluronic acid dan beta glucan. Jadi harusnya nggak bikin bibir kering ya setelah ini. Walaupun aku udah swatches 6 shades-nya. Poin plusnya dia ini ada SPF-nya loh 25. PA-nya double plus. Itu oke banget sih untuk dipakai daily buat bibir. Dan ngasih kesan yang bold, glossy look.
Nah, makanya tadi ada beberapa warna yang menurutku boldnya tuh emang cocok buat acara-acara formal gitu loh. Dan beberapa warnanya tuh emang memberi kesan yang lebih mature. Padahal ini produk Emina menurutku segmennya untuk yang Gen Z, bahkan di bawah Gen Z. Gen Alpha kali, anakku dong Gen Alpha. Nggak, intinya ini cocok untuk ponakan-ponakan bude, tapi bude-bude pun suka pakainya. Nah gitu. Buat kalian yang suka banget pakai lip tint tapi nggak pengen bibirnya kering, pengen yang lebih ekstra hidrasi tapi bisa ngasih gelas layaknya glass tint gitu ya. Aku pengen glass tint tapi tint gitu. Nah, si Emina Glass Tint ini jawabannya. Sekian videonya, makasih banyak buat kalian yang udah request dan nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat ninggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jomet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!